berapa jumlah saudara Yusuf dalam Alkitab? Di dalam Alkitab mencatat bahwa Yusuf mempunyai 12 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Yaitu ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Benyamin, dan ada saudara perempuannya bernama Dina. Nah, teman-teman, mau tahu lebih lanjut lagi tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Makanya kita sama-sama ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh ya. God bless you. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Niko. Ayo kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah yang sungguh-sungguh ya teman-teman. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk beribadah. Urapi kami ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Ayo semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Let's go kak. Ayo kita sambil gerakin badan kita ya. Kita belajar lagu ini, lagu baru. Yuk sama-sama katakan. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Mau bersorak. Ku mau bersorak menara tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Kita belajar lagu ini dari awal ya. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. Because you love me and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Yuk adik-adik, kita sambil tepuk tangan kita. I'll lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. Lagi. I'll lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you Allah. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. And I will sing and I will sing your praise. Eternally and I will sing your praise. Eternally. Yeay, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yuk, boleh kembali duduk lagi adik-adik. Yuk, sekarang masih semangat? Masih dong Masih pasti ya, dong. Kak. Yuk, sekarang kita mau lebih lagi adik-adik. Menyenangkan hati Tuhan, kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyiin lagu ini dulu adik-adik. Yuk. Yuk, buka suaranya buat Tuhan. Katakan lingkupiku. Lingkupiku
ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kau begitu baik Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami ya Bapa. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan, berikan kami ya roh dengar-dengaran ya Tuhan Yesus. Agar apapun yang kami dengarkan Tuhan tentang firman-Mu Tuhan bisa tertanam di hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Wah, kita tadi udah memuji dan menyembah Tuhan ya. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk sekarang kalian siapin Alkitabnya, buku tulisnya, dan alat tulisnya juga adik-adik. Sudah? Oke, nah kali ini tema kita kali ini yaitu unity dengan keluarga. Kita akan belajar dari kisah Yusuf yang mengampuni saudaranya. Kisah ini terdapat dalam kitab Kejadian 37, Kejadian 39 sampai Kejadian 45 adik-adik. Oke, sekarang kakak mau tanya nih sama kalian. Siapa yang di sini memiliki satu saudara kandung? Angkat tangannya. Wah, banyak ya. Oke, diturunin lagi. Sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang memiliki lebih dari satu saudara kandung? Angkat tangannya. Wah, banyak juga. Sama adik-adik, kakak juga. Nah, Yusuf juga sama adik-adik. Yusuf memiliki lebih dari satu saudara kandung adik-adik, yaitu Bapak Yakub memiliki 12 orang anak adik-adik. Dan Yusuf salah satunya. Dan kalian tahu, Yusuf sangat disayangi oleh papanya adik-adik. Dan Yusuf juga diberikan jubah yang maha indah. Sehingga membuat saudara-saudara Yusuf menjadi sangat iri dan juga benci. Kira-kira sikap iri dan benci itu sikap yang baik atau yang kurang baik ya adik-adik? Betul, itu adalah sikap yang kurang baik. Maka dari itu kita harus hindari adik-adik ya. Nah, sekarang lanjut ke kisahnya Yusuf adik-adik. Pada suatu ketika, papanya Yusuf, dia menyuruh Yusuf untuk pergi ke sebuah tempat adik-adik, yaitu pergi ke Sikhem. Karena kakak-kakaknya Yusuf sedang menggembalakan kambing domba di sana adik-adik. Dan Yusuf diperintahkan untuk melihat keadaan kakak-kakaknya adik-adik. Dan kira-kira nih, Yusuf taat atau tidak ya? Yang jawab taat angkat tangannya. Oke, yang jawab tidak taat coba angkat tangannya. Oke, jawabannya adalah Yusuf taat adik-adik. Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan oleh papanya adik-adik. Nah, kalau kalian kalau disuruh atau dimintain tolong oleh papa mama, kira-kira taat atau enggak? Wah, taat ya. Hebat kalian. Nah, lanjut adik-adik. Akhirnya Yusuf pergi ke Sikhem adik-adik. Tapi Yusuf gak menemui kakak-kakaknya di sana adik-adik. Akhirnya Yusuf bertemu dengan salah seorang laki-laki dan akhirnya dia bertanya adik-adik bahwa laki-laki itu apakah melihat kakak-kakaknya atau tidak. Dan akhirnya laki-laki itu menjawab bahwa tadi dia mendengar kalau kakak-kakaknya Yusuf itu akan pergi ke Dotan adik-adik. Akhirnya Yusuf pun pergi ke Dotan untuk menemui kakak-kakaknya adik-adik. Dan dari kejauhan kakak-kakaknya sudah melihat Yusuf adik-adik. Dan kalian tahu apa yang ada di pikiran kakak-kakaknya? Yang ada di pikiran kakak-kakaknya adalah bahwa mereka ingin membunuh Yusuf adik-adik. Wah, ini gak bagus ya adik-adik ya. Ini tidak untuk ditiru. Betul adik-adik. Dan setelah itu adik-adik ketika Yusuf datang, kalian tahu jubah yang maha indah yang diberikan oleh papanya tadi adik-adik, jubahnya itu dilepasin adik-adik. Dan setelah itu mereka mau membunuh Yusuf. Tetapi kakak tertua Yusuf yang bernama Ruben, dia bilang adik-adik, gak ada gunanya kalau Yusuf ini dibunuh. Akhirnya Yusuf dimasukin ke dalam sumur yang kering adik-adik. Sumur ini gak ada airnya adik-adik ya. Tapi coba kalian bayangkan, kalau di dalam sumur, kira-kira itu enak atau tidak enak? Iya, pasti tidak enak ya adik-adik, karena di dalam sumur itu gelap. Udah gitu pasti oksigen yang ada juga sangat tidak
banyak atau terbatas adik-adik. Nah singkat cerita, ketika mereka sedang duduk-duduk mau makan, tiba-tiba datanglah segerombolan adik-adik orang-orang Ismail. Mereka membawa barang-barang untuk dijual kembali adik-adik di Mesir. Dan akhirnya salah satu kakaknya juga berpikir, daripada dibunuh lebih baik dia dijual adik-adik. Dan kalian tahu adik-adik, akhirnya Yusuf pun dijual adik-adik. Yusuf dijual dengan harga 20 shikal perak adik-adik. Dan setelah itu Yusuf dibawa ke Mesir. Dan kalian tahu kakak-kakaknya ini berbohong adik-adik kepada papanya. Jubah yang tadi udah dibawa, jubahnya itu mereka menyembelih kambing adik-adik. Setelah itu jubahnya itu dimasukin ke darahnya ini adik-adik. Darahnya kambing. Sehingga ketika sampai ke papanya diberitahukan bahwa kemungkinan besar Yusuf dimakan oleh binatang buas adik-adik. Sehingga dia meninggal. Nah, ada satu lagi adik-adik. Apa yang membuat kakak-kakaknya menjadi sangat benci sama dia? Yaitu Yusuf juga pernah bermimpi adik-adik bahwa dia sedang mengikat gandum adik-adik. Dan gandum kakak-kakaknya ini tunduk kepada gandum yang diikat oleh Yusuf adik-adik. Dan gak cuman itu juga, pada waktu mimpinya itu juga, Yusuf di dalam mimpinya itu melihat bahwa matahari, bulan, dan ke-11 bintang semuanya juga sujud kepada Yusuf. Itu salah satu juga yang membuat kakak-kakak Yusuf menjadi sangat iri hati adik-adik, sangat kesal dan juga sangat benci adik-adik. Dan sesampailah Yusuf di Mesir adik-adik, Yusuf dijual lagi adik-adik. Dia dijual ke Potifar. Potifar dia adalah seorang kepala pengawal istana Firaun adik-adik. Dia adalah salah seorang pegawai Raja Firaun adik-adik. Dan di sana Yusuf hidup dengan benar adik-adik. Dan dia disertai oleh Tuhan adik-adik. Tuhan tetap menyertai Yusuf dan Tuhan membuat apa saja yang diperbuat oleh Yusuf itu dibuat berhasil adik-adik. Sehingga dia memperoleh kepercayaan di rumahnya Potifar ini adik-adik. Karena nama bapaknya ini adalah Potifar. Tapi ada sesuatu hal adik-adik. Istri dari Potifar ini dia suka kepada Yusuf adik-adik. Dan dia meminta Yusuf untuk berbuat dosa. Tapi Yusuf tidak mau berbuat dosa adik-adik. Dan kalian tahu sampai suatu ketika istri Potifar ini memfitnah Yusuf adik-adik. Sehingga bapak Potifar sangat marah dan menjebloskan atau membuat Yusuf masuk ke dalam penjara adik-adik. Yaitu penjara tahanan raja adik-adik. Dan kalian tahu adik-adik, di dalam penjara Yusuf juga tetap disertai oleh Tuhan adik-adik. Tuhan tetap menyertai Yusuf dan apa saja yang dibuat Yusuf dibuat berhasil. Dan kalian tahu kepala penjara pun menyukai Yusuf adik-adik. Segala yang ada di penjara dipercayakan kepada Yusuf. Dan pada saat itu juga adik-adik, Yusuf juga bisa mengartikan mimpi adik-adik. Dia mengartikan mimpi juru minuman dan juga mimpi juru roti raja adik-adik. Dan kalian tahu yang diartikan Yusuf sesuai dengan yang terjadi adik-adik. Wah keren ya adik-adik ya. Kak kenapa bisa kayak gitu? Karena Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf adik-adik. Sehingga apa yang diartikan Yusuf ini adalah sesuai dengan yang terjadi adik-adik. Nah 2 tahun kemudian adik-adik, Raja Firaun dia bermimpi adik-adik. Dia bermimpi bahwa ketika dia sedang berdiri di depan sungai Nil, tiba-tiba keluarlah adik-adik ada 7 lembu yang sangat tambun, yang sangat bagus, yang sangat elok adik-adik. Keluar dari sungai Nil ini adik-adik. Dan gak lama ternyata keluar lagi adik-adik ada 7 lembu juga. Tapi lembunya ini semuanya kurus-kurus, gak bagus adik-adik. Tidak seperti lembu yang tadi. Dan gak cuma itu adik-adik. Ketika Firaun tertidur, ketika dia bangun lagi, dia juga bermimpi bahwa ada 7 ikat bulir gandum yang sangat bagus-bagus adik-adik. Dan di mimpinya juga ada 7 ikat bulir gandum yang tidak bagus. Yang tidak bagus ini memakan bulir gandum yang tidak bagus adik-adik. Akhirnya Firaun menjadi sangat cemas adik-adik. Dia takut karena dia pikir mimpinya ini sepertinya punya arti yang sangat besar bagi bangsanya. Akhirnya Raja Firaun ini dia menyuruh atau dia memanggil semua orang-orang yang hebat, semua orang-orang yang pintar untuk mengartikan mimpi raja ini adik-adik. Tapi kalian tahu
tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun adik-adik. Raja Firaun juga menjadi semakin cemas karena tidak ada yang bisa mengartikan. Sampai suatu ketika juru minuman ingat kepada Yusuf adik-adik bahwa waktu dia di penjara Yusuf pernah mengartikan mimpi dan apa yang diartikan ini sesuai dengan kenyataannya. Akhirnya juru minuman ini ngomong kepada raja bahwa dia punya kenalan yaitu orang Ibrani yang ada di penjara. Dia pernah menafsirkan mimpi dan yang ditafsirkan ini atau diartikan mimpinya ini benar adik-adik. Akhirnya raja memanggil Yusuf adik-adik dan Yusuf dikeluarkan dari penjara dan dia bertemu dengan Raja Firaun adik-adik. Akhirnya raja menceritakan mimpinya tersebut kepada Yusuf dan kalian tahu adik-adik kira-kira Yusuf bisa mengerti atau tidak? Betul, karena hikmat dari Tuhan, Yusuf bisa mengartikan mimpi dari Firaun ini adik-adik. Setelah Raja Firaun bercerita, Yusuf akhirnya mengartikan adik-adik bahwa mimpi dari Raja Firaun itu adalah akan terdapat 7 tahun masa kelimpahan adik-adik. Dan juga terdapat 7 tahun masa kesukaran adik-adik atau masa kelaparan. Dan di sini Yusuf memberitahu bahwa Raja Firaun harus mengangkat seorang penguasa untuk mengatur persediaan makanan di Mesir agar mereka tetap terpelihara adik-adik. Dan kalian tahu adik-adik, setelah saat itu, Yusuf pun diangkat menjadi penguasa atas tanah Mesir adik-adik. Dia akhirnya mengumpulkan semua bahan makanan pada masa masa subur. Dia mengumpulkan semua makanan untuk nanti disimpan kepada masa kekeringan adik-adik. Dan kalian tahu adik-adik, pada zaman masa kekeringan tersebut, semua orang dari belahan bumi manapun, mereka mencari gandum adik-adik. Karena benar-benar mereka kelaparan, tidak ada gandum. Karena tidak ada yang tahu seperti yang dialami oleh Raja Firaun adik-adik. Dan akhirnya banyak dari belahan dunia yang datang kepada Yusuf untuk membeli gandum adik-adik. Dan kalian tahu adik-adik, hal tersebut bahwa juga terjadi di Kanaan adik-adik, di keluarganya Yusuf, yaitu di papanya dan juga saudara-saudaranya. Dan papanya Yusuf yang bernama Yakub, dia mendengar adik-adik bahwa masih ada ketersediaan gandum di tanah Mesir. Dan akhirnya Yakub menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke Mesir untuk membeli gandum adik-adik. Dan kalian tahu mereka belinya kepada siapa? Betul, kepada Yusuf yang dulu pernah dia masukin ke dalam sumur adik-adik. Dan gak cuman itu juga adik-adik. Akhirnya mereka pergi untuk membeli gandum sebanyak 2 kali adik-adik. Setelah itu akhirnya Yusuf memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi adik-adik. Yusuf memberitahukan kepada mereka bahwa mereka itu sedang berhadapan dengan Yusuf, yaitu saudara mereka. Yusuf yang dulu dimasukin ke dalam sumur, Yusuf yang dulu dijual, itu adalah Yusuf yang sedang berhadapan dengan mereka. Dan kalian tahu adik-adik, akhirnya saudara-saudara Yusuf sangat menjadi takut adik-adik. Karena dia takut dengan kejadian yang sebelumnya adik-adik. Tapi Yusuf bilang adik-adik bahwa segala sesuatu yang terjadi itu udah atas izin Tuhan. Bukan mereka yang menyuruh Yusuf untuk pergi ke Mesir, tapi Tuhanlah yang memimpin Yusuf untuk pergi terlebih dahulu ke Mesir untuk menyediakan segala sesuatunya adik-adik. Dan kalian tahu Yusuf tidak menghakimi saudara-saudaranya adik-adik, tapi Yusuf mengampuni adik-adik. Dan mereka pada saat itu mereka mulai berpelukan adik-adik. Mereka mulai seperti dulu lagi adik-adik. Dan kalian tahu adik-adik, akhirnya Yusuf menyuruh atau memerintahkan untuk mereka kembali ke tanah Kanaan. Dan mereka memanggil ayah mereka dan semua milik mereka dibawa kembali ke tanah Mesir adik-adik. Dan raja juga mengizinkan hal tersebut adik-adik. Dan raja akhirnya menyediakan sebuah sebidang tanah untuk keluarga Yusuf dan yang lain-lainnya adik-adik, yaitu di tanah Goshen. Akhirnya mereka berangkatlah dari Kanaan ke
Mesir adik-adik. Nanti kalian bisa baca cerita lengkapnya dari kitab Kejadian tadi adik-adik ya. Di Kejadian 37, Kejadian 39 sampai Kejadian 45. Nah, itu cerita firman Tuhan kali ini adik-adik. Melalui firman Tuhan kali ini kita diajarkan adik-adik bahwa kita bisa berunity dengan keluarga kita adik-adik, dengan saudara kandung kita, yaitu dengan cara saling memaafkan dan mengampuni. Nah, sekarang siapa yang mau memaafkan kakak, adik, papa, mamanya? Angkat tangannya. Oke, siapa juga yang mau belajar mengampuni? Angkat tangannya. Wah, keren adik-adik. Tentunya mengampuni dan memaafkan ini gak mudah ya adik-adik ya. Tapi kita pasti bisa karena kita akan ditolong oleh siapa? Roh Kudus. Betul adik-adik. Nah, sekarang kalian boleh tutup Alkitabnya, kalian boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Kakak akan pimpin dalam doa. Semua sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mengajarkan kami untuk kami memaafkan, untuk kami mengampuni dari kisah Yusuf ini ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan Yesus untuk saling memberikan maaf, untuk saling memberikan pengampunan kepada keluarga kami, kepada papa mama kami, kepada kakak adik kami, dan juga kepada teman-teman dan semua orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Sebelum kita tutup ibadah kita dan selesaikan ibadah kita, kakak mau ajak semua kita untuk kembali berdiri sama-sama. Kita mau persiapkan hati kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Ayo kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami diberkati Tuhan dan kami belajar melalui firman Tuhan. Dan biar semua kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, kami melakukan firman Tuhan dan menjadi saksinya Tuhan. Dan sebelum kami selesai ibadah Tuhan, biar kami menerima berkat dari Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan, kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan bagi setiap kami berlimpah-limpah. Dan Tuhan memberkati kami semua, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor. Mereka akan diberkati Tuhan semakin hari semakin naik dan tidak akan turun. Sekolah mereka, keluarga mereka, aktivitas mereka diberkati Tuhan. Dipimpin Tuhan, dan apa saja yang mereka lakukan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu buat mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.